Jangan takut Maryam, sebab engkau telah memperoleh anugerah Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan namailah dia Isa. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Ada sebuah hadis yang menceritakan tentang ketika Rasulullah itu lapar berhari-hari dan kemudian beliau jalan-jalan ke rumah-rumah istrinya, tapi di sana juga beliau tidak mendapatkan makanan. Nah, di sini diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an dari Aisyah radhiyallahu anha. Singkat cerita, Nabi kemudian ke rumahnya Siti Fatimah. Dan di sana beliau bertanya, apakah ada makanan? Fatimah berkata, tidak ada wahai ayah. Kemudian Rasulullah keluar lagi. Tapi sejenak kemudian Fatimah mendapatkan kiriman 2 potong roti dan 1 potong daging. Pada akhirnya 2 roti itu Fatimah masukkan ke dalam panci dan menyuruh Hasan Husain untuk memanggil kakeknya untuk makan bersama. Betapa anehnya ketika Fatimah membuka panci itu, ternyata rotinya bukan hanya 2 potong, tapi banyak sekali. Dan ketika Rasulullah bertanya, wahai Fatimah, ini roti dari mana? Fatimah langsung mengutip ayat yang juga dikatakan oleh Siti Maryam, yaitu ini ayatnya. Apa maksud saya mengawali video tentang spektrum biru, menguak rahasia Nabi Isa ini dengan kisah tadi? Bahwa sebenarnya Siti Maryam itu bahkan sebelum kelahirannya, ibundanya itu sudah melakukan perjanjian tanda kutip dengan Tuhan. Ada nazar. Teman-teman bisa baca ayat ini. Ibunya Maryam itu menganggap atau membayangkan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian beliau bernazar agar anak laki-laki ini menjadi pengabdi Tuhan dan membebaskan, tanda kutip, ada ayat tentang muharrirun, membebaskan dari keruwetan dunia dan paradoksnya. Tapi sebelum dilanjut tentang kisah ini, saya akan menjelaskan lebih dulu bahwa video ini tentang spektrum biru dan rahasia Nabi Isa akan sangat sulit untuk teman-teman pahami dan juga sangat membosankan, karena mungkin akan berdurasi lebih panjang ya daripada spektrum hijau video ini, yang mungkin teman-teman juga malas untuk menontonnya karena ribet dan mikir keras ya, yang menjadikan teman-teman bingung, ini orang sebenarnya ngarang, mengalami, atau dari seseorang yang menceritakan. Dan 3 hal itu buat saya nggak penting. Yang penting apa? Ya yang penting bikin konten ya, biar terus ada video. Maka dari itu saya potong video-video lebih kecil, sejak dari sistem default dan custom sampai ke memori udara dan cahaya, dan 2 video tambahan kemarin. Video-video pecahan itu adalah sebagai usaha agar teman-teman tidak terlalu asing dengan konsep-konsep yang saya jelaskan di video ini, kemudian menemukan logika-logikanya atau sumber data yang saya pakai. Kenapa logika dan sumber data itu penting? Ya karena walaupun riset ini adalah abal-abal, tidak serius, bercanda doang, saya mencari semacam sistematika yang bisa menjembatani antara sains modern, kekinian, dengan data langit, tanda kutip, atau kitab suci. Baik, seperti biasa saya akan membagi video ini dalam 3 segmentasi. Yang pertama adalah epistemologis. Kita akan membedah dari rumusan masalah atau pertanyaan-pertanyaan seputar Nabi Isa dan Bunda Maria atau Siti Maryam. Seperti yang saya jelaskan di awal video tadi, bahwa Maryam bahkan sebelum lahir itu sudah didoakan oleh ibunya. Sudah ada nazar. Kalau teman-teman baca di tafsir Ibnu Katsir, setelah Maryam lahir, beliau beranjak balita menjadi seorang yatim, dan kemudian beliau itu menyerahkannya pada seorang rahib
di Yerusalem, kemudian bertanya pada pemimpin di sana, siapa yang akan mengasuh anak ini yang sudah saya nazarkan kepada Tuhan. Banyak orang yang berebut untuk mengasuh Maryam, yang kemudian diadakan undian, tanda kutip, siapa saja yang bisa untuk mengasuh. Singkat cerita, Zakaria ini suami dari Bibi Maryam. Istri Zakaria atau ibunda Nabi Yahya nantinya adalah adik dari ibunya Siti Maryam. Dan dalam ayat ini, ketika Zakaria itu mengunjungi mihrab, tempat kecil khusus di masjid di zaman itu, Zakaria kaget, kok ada buah-buahan yang asing. Maksudnya apa? Ketika Zakaria bertanya, dari mana makanan ini? Kenapa beliau bertanya seperti itu? Bukan hanya ternyata ada makanan di sana. Buah-buahan di hadapan Maryam adalah buah-buahan ketika musim panas disajikan buah-buahan musim dingin. Ketika di musim dingin, Maryam mendapatkan buah-buahan yang tumbuh atau panen di musim panas. Dan Maryam menjawab seperti apa yang dikatakan Fatimah tadi. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada mewujud, memadat, menjadi ada di dimensi fisik ini? Itu seperti halnya kelahiran Nabi Isa. Kalau kita lihat di ayat ini, Maryam itu bukan hanya diundi ketika balita, tapi juga ternyata di langit. Para penduduk di wilayah spektrum biru melakukan pengundian di ayat ini. Siapa yang akan tersambung dan melindungi, tanda kutip, Siti Maryam? Dan singkat cerita, ada satu malaikat yang tersambung kemudian mewujud dalam mimpinya, mimpi Maryam, menjadi seorang laki-laki yang sangat tampan dan mengabarkan engkau akan mengandung dan melahirkan anak bernama Isa. Tentu saja Maryam kaget, bagaimana mungkin? Saya tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki, bahkan sejak dari hati dan pikirannya. Versi Injil, memang Maryam sempat dilamar oleh Yosef atau Yusuf. Dan ketika Yusuf atau Yosef ini mencari kayu bakar untuk pernikahannya, Maryam sudah hamil. Dan itu mengapa ada kisah-kisah yang mengatakan bahwa Isa adalah anak hasil zina antara Yusuf dengan Maryam. Kisah ini tidak diterima oleh umat Islam. Bagaimana mungkin Maryam itu bisa mengandung atau bahkan melahirkan sedangkan beliau tidak tersentuh oleh laki-laki? Secara epistemologis, kalau teman-teman baca tentang spektrum biru, cahaya biru di video yang ini, teman-teman akan menyadari bahwa mulai spektrum birulah yang ketika cahaya ini ditembakkan ke susunan atom atau konfigurasi atom partikel, maka konfigurasi atom partikel ini mengalami perubahan. Dan itu tidak terjadi di spektrum cahaya di bawahnya. Ada pola yang sama jika penduduk dari wilayah cahaya biru bersentuhan dengan susunan konfigurasi atom dalam diri kita atau benda-benda yang ada di semesta ini, maka itu bisa berubah konfigurasinya dan menjadi materi yang berada dalam hukum custom, berbeda dari hukum yang mengikat benda-benda lainnya. Mewujudnya sesuatu dari wilayah yang tidak kasat mata, yang tidak bisa dilihat oleh indera, yang tidak bisa diindra, kemudian memadat dan bisa disaksikan oleh banyak orang, itu juga ada dalam hadis tentang Islam, iman, dan ihsan. Ketika Rasulullah sedang duduk-duduk bersama para sahabat, diantaranya adalah Umar bin Khattab, ada malaikat Jibril yang mewujud sebagai seorang laki-laki yang tampan. Singkat cerita, mengajarkan tentang Islam, iman, dan ihsan kepada para sahabat. Dan malaikat itu mewujud menjadi manusia, nampak. Dalam konteks data, ada data yang mengatakan bahwa ada hal-hal yang pada awalnya tidak nampak di pandangan mata kita, kemudian menjadi nampak. Persoalan ini benar atau tidak benar, itu nanti kita jelaskan di segmentasi ontologis. Yang kedua adalah segmentasi aksiologis.
bagaimana caranya seseorang menyambungkan dirinya dengan penduduk wilayah spektrum biru, atau agar kita berada dalam circle mereka. Tentang ketersambungan, teman-teman bisa nonton video ini ya. Secara mendasar di video ini saya jelaskan bagaimana cara menyambungkan diri dengan Nabi, dengan malaikat, bahkan dengan Tuhan lewat sholat dan sholawat ya. Sedangkan kalau teman-teman nonton dari awal penjelasan saya tentang spektrum merah dan bagaimana cara menyambungkan diri dengan penduduk di wilayah spektrum merah, dan teman-teman akan diganggu oleh para penduduk di peradaban wujud plasma. Siapa saja yang mencoba men-challenge dirinya untuk mendekatkan diri tersambung dengan para malaikat atau para penduduk, para ruh di wilayah spektrum merah, mereka akan diganggu oleh para penduduk di peradaban wujud plasma atau yang kita kenal sebagai jin, dengan hisib, dengan mantra, dengan amalan, dengan puasa, dengan wirid dan sebagainya. Sebaliknya, di wilayah spektrum jingga, saya juga sudah jelaskan bagaimana caranya menyambungkan diri dengan circle mereka atau penduduk di sana, yaitu dengan memiliki perasaan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kita sudah tidak terganggu dengan kesedihan dan rasa takut terhadap dunia ini lagi. Kita tidak hanyut dalam kesedihan dan rasa takut. Lebih tinggi dari itu adalah spektrum kuning. Ketika kita sudah konsisten di pikiran dan hati kita dengan diskursus langit yang saya jelaskan di video ini. Di hati kita cenderung berzikir dan di pikiran kita cenderung berpikir yatafakharu fi khalqis samawati wal ard. Memikirkan ciptaan-ciptaan Tuhan, bukan Tuhannya ya, tapi ciptaan-ciptaannya, termasuk takdir kehidupan kita. Lalu spektrum hijau, kalau teman-teman tersambung dengan penduduk spektrum kuning, teman-teman akan diajari ilmu-ilmu dari sana. Tapi bukan rahasia dari ilmu itu, bukan makna batin dari ilmu-ilmu yang dijelaskan itu. Makna batin, teman-teman akan mendapatkannya ketika tersambung dengan yang dicontohkan di video ini, yaitu Nabi Khidir. Dan orang-orang yang tersambung dengan spektrum hijau, mereka tidak akan omber, tidak akan ngomong-ngomong. Saya ngobrol dengan Nabi Khidir, saya ngobrol dengan Nabi Isa, ngobrol dengan Nabi siapa. Itu tidak mungkin seperti itu. Karena ibarat mutiara. Mutiara ketika diberikan pada orang yang tidak paham, mungkin akan membuangnya. Sebutir mutiara diberikan pada orang yang layak. Begitu juga rahasia-rahasia dari ilmu. Terakhir adalah spektrum biru. Bagaimana cara menyambungkan diri dengan mereka? Seperti Maryam, kemudian Isa. Yang pertama adalah membersihkan nafas kita. Kalau teman-teman nonton video yang ini tentang 4 sumber gerak semesta, membersihkan atau mensucikan nafas kita, itu berarti kita hidup cenderung dalam ketaatan, tidak lagi dalam keinginan-keinginan. Kita pada umumnya itu kebingungan, ini kebutuhan atau keinginan ya? Kadang kita masih bingung, apalagi kita cenderung dalam ketaatan dan cinta kepada Tuhan. Tapi ketika teman-teman misalnya, saya juga belum bisa sampai ke sana, misalnya teman-teman itu sampai pada sumber gerak cinta dan ketaatan, teman-teman akan mulai membersihkan nafasnya. Teman-teman akan berpikir atau hati berzikir, berucap, bertindak dengan nafas yang suci. Dan kesucian nafas ini, kebersihan nafas ini akan mempengaruhi takdir teman-teman seperti yang saya jelaskan di video yang saya buat ini. Singkat kata, jasad, kemudian pikiran, hati, ucapan, tingkah laku, itu harus dilatih agar benar-benar steril, cenderung bersih dari hal-hal yang tidak terhubung, tidak tersambung kepada Tuhan atau kebenaran. Yang kedua adalah upgrade akal. Saya sering menjelaskan ke teman-teman tentang akal kita yang pada awalnya adalah kemampuan untuk memproses ilmu pengetahuan, mengelola data, yang pada akhirnya menjadi kemampuan untuk menampung data dari langit, tanda kutip ya. Kenapa? Karena jika teman-teman sudah mengupgrade akal, teman-teman akan diajarkan ilmu huruf tekstual dan ilmu huruf kontekstual. Ilmu huruf tekstual itu seperti apa? Saya sudah jelaskan sedikit di video tentang titik ba yang ini. Bahwa kata bismillah misalnya ya, di sana ada kata ba, kemudian titik ba dan kasroh atau khofat.
Apa arti lengkungan ba, kemudian titik ba, dan kasroh atau khofat? Dan kenapa seharusnya bi ismi dibaca bismi? Hamzahnya hilang. Dan kenapa bismillahi rohmani rohimi? Semuanya itu khofat atau di bawah. Nah, hal-hal semacam ini, penjelasan-penjelasan ilmu tentang ini disebut dengan ilmu huruf tekstual. Lalu bagaimana dengan ilmu huruf kontekstual? Ilmu huruf kontekstual itu kita membaca pengalaman, bukan hanya pengalaman jasad, tapi juga pengalaman pikiran dan pengalaman hati spiritual yang kita anggap sebagai huruf-huruf yang Tuhan ucapkan pada kita. Sehingga kita mengerti seakan-akan Tuhan berkata apa, menjelaskan tentang apa, yang kemudian kita cari sumbernya di Quran atau hadis. Itu yang disebut sebagai verifikasi. Tuhan mengatakan apa pada kita, kemudian menemukan sumbernya di Quran dan hadis. Ilmu huruf kontekstual seperti ini akan teman-teman dapatkan ketika sudah tersambung dengan wilayah spektrum biru. Apa manfaat tersambung dengan spektrum biru? Ini tentang keseimbangan ekologis, atau bahasa umat Nabi Muhammad adalah menjadi rahmatan lil alamin. Kita mengembalikan keseimbangan, dan itu saya coba untuk lakukan dalam konseling 3 diagnosa. Seperti yang sering saya sampaikan di video ini khususnya, bahwa orang-orang kaya itu bisa berobat kemana saja, bahkan ke luar negeri. Tapi bagaimana dengan orang-orang miskin? Bagaimana dengan orang-orang yang secara finansial, secara sosial, mereka berkasta rendah, tanda kutip ya? Apakah mereka tidak berhak mendapatkan kesembuhan dan kesehatan? Orang-orang yang tersambung dengan spektrum biru itu harus hidup otentik, melemparkan dirinya pada masyarakat, kemudian siap terluka, siap kecewa. Kenapa? Karena yang ada dalam pikirannya adalah ketaatan pada Tuhan untuk mengembalikan keseimbangan. Agar yang kaya itu boleh hidup enak, yang miskin juga ada yang menemani, ada yang merawat, ada yang menjaga, ada yang menggaransi hidup mereka. Tapi sekali lagi, ini berat ya. Makanya hidup dengan sumber ketaatan, seperti yang saya jelaskan di video ini, itu benar-benar berat. Saya juga nggak mau melakukan itu. Yang keempat adalah masalah etika. Apakah orang-orang yang sakit, yang miskin, itu memang layak untuk mendapatkan kesembuhan, kesehatan? Maksudnya begini teman-teman, ada hadis yang mengatakan bahwa orang gila itu tidak akan dihisab di akhirat nanti. Dan tafsir saya tentang hadis itu bukan hanya tidak dihisab, tapi juga memberikan syafaat pada keluarga besarnya, pada leluhur-leluhurnya. Kenapa? Karena dia telah menampung musibah besar selama hidupnya. Pertanyaannya adalah, jika benar seperti itu, dia tidak akan dihisab, atau bahkan misalnya dia akan memberikan pertolongan pada keluarga besarnya dan leluhurnya, apakah dia harus disembuhkan? Ini pertanyaan dilematis. Disembuhkan, maka dia akan dihisab, dan bisa jadi dia tidak jadi memberikan syafaat pada keluarga besarnya. Atau jangan disembuhkan, dan ini bodoh sekali. Mana mungkin ada orang sakit, kemudian keluarganya itu meminta pertolongan, dan kita tidak mau, sedangkan kita memiliki misalnya kemampuan untuk mengupayakan pengobatan itu. Jalan tengahnya adalah tadi, pengobatan. Kita bisa berikhtiar mengobati, dan upaya inilah yang bisa kita lakukan terus-menerus. Yang terakhir adalah ontologis. Ini adalah segmentasi yang paling berat ya, teman-teman bisa baca sendiri penjelasannya, apa itu ontologis. Dan saya senang sekali ketika berbicara ontologis, kita menggunakan pendekatan logika organik, seperti yang saya jelaskan di video yang ini ya. Maksudnya apa? Bagaimana mungkin seorang manusia itu bisa menghidupkan tanah liat menjadi burung yang terbang? Itu Nabi Isa ya, seperti yang dijelaskan di ayat ini. Kemudian menyembuhkan orang buta dari bayi, dilahirkan buta kemudian bisa melihat. Menyembuhkan orang yang sakit kusta, sakit kulit, menghidupkan orang yang sudah mati. Bagaimana mungkin hal seperti itu bisa? Dalam ontologis, salah satu pertanyaan yang paling mendasar adalah apa itu realitas? Dan kalau teman-teman baca buku tentang ini,
The God Explained in the Taxi Ride, penulisnya itu menggambarkan jika kita berada di atas air, kemudian bayangan kita di dalam air yang tenang, Nabi Isa itu berada di semesta bayangan itu. Dan Nabi Isa yang berada di dunia fisik itu hanyalah proyeksi, gambaran. Asumsinya apa? Bahwa Nabi Isa hidup itu sudah dari sumber kehidupan yang menggerakkan semesta ini. Bahwa semesta ini, semesta padat ini, itu bisa diubah oleh orang seperti Nabi Isa. Jika logikanya seperti ini, dengan sistem default semesta dari spektrum biru dan bisa mengubah susunan atau konfigurasi atom di semesta material ini, make sense ketika Nabi Isa bisa menghidupkan burung dari tanah liat, menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati, dan sebagainya. Kenapa? Karena itu semua adalah proyeksi. Dan Nabi Isa itu juga bisa melihat jalur-jalur takdir. Nabi Isa melihat konfigurasi qadar dalam serabut takdir yang saya jelaskan di video ini, dan kemudian menggerakkan itu. Seperti halnya ketika melawan Dajjal nanti, banyak ustadz-ustadz yang menjelaskan tentang perlawanan Isa dengan Dajjal. Saya tidak akan menjelaskan Nabi Isa akan turun seperti apa. Saya hanya menjelaskan bahwa Dajjal ketika menghirup tanda kutip nafas Isa, seperti yang saya jelaskan dalam video tentang nafas ini, dimanapun Dajjal berada, di dalam bumi, di dalam laut, atau di dalam hati tiap manusia, ketika menghirup udara tanda kutip nafas Nabi Isa, mereka akan meleleh, mereka akan kalah. Seperti itu juga hadis-hadis tentang dihancurkannya gereja dan dibunuhnya babi-babi di bumi ini. Dalam tafsiran saya, dengan nafas Nabi Isa ini bukan gerejanya yang dihancurkan, tapi paradigma berpikir orang-orang yang menyembah bukan Tuhan yang Esa atau Allah. Mereka akan kembali pada kesadaran ketuhanan yang Esa. Dan babi-babi mereka akan tetap hidup, bukan dibunuh. Tapi tidak ada orang yang memakan itu lagi dan menggunakan babi hanya untuk keperluan di luar konsumsi manusia. Terakhir adalah lenyapnya Nabi Isa ketika dikejar oleh pasukan Romawi. Kalau bahasa Injil kan Nabi Isa diangkat ke surga. Kalau versi Quran, Nabi Isa itu hanya diangkat saja. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Isa memang diwafatkan. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu disublimkan tanda kutip. Seperti halnya keajaiban-keajaiban yang mewujud di hadapan Maryam, buah-buahan tadi yang saya jelaskan, atau makanan, atau roti di dalam panci tadi yang dibuka oleh Fatimah di hadapan Rasulullah. Seperti halnya penciptaan Nabi Isa, begitu juga Adam di ayat ini ya. Sesuatu bisa mewujud dari wilayah tak kasat mata, kemudian memadat menjadi tubuh, menjadi materi. Dan begitu juga sebaliknya, materi ini atau wujud zat padat itu bisa menyublim. Dalam biologi kita belajar itu ya. Contohnya kapur barus. Sebenarnya ada berapa realitas? Dan apakah realitas spektrum biru ini benar-benar bisa dicapai oleh manusia biasa seperti kita? Ya kita nggak akan tahu. Kan ini cuma riset doang, abal-abal lagi.